Ariana oleh Yani Sestria. Mentari pagi yang hadir kali ini terasa hangat menembus kulit di saat upacara bendera yang dilakukan rutin setiap hari Senin di SMA Taruna Merdeka. Pemimpin upacara memainkan perannya dengan sempurna sehingga upacara terasa hikmat dan tidak ada pula yang pingsan. Seperti biasa, acara dipandu oleh Ariana, seorang gadis asal pesisir pantai bersuara indah, pintar, peraih juara Olimpiade Geosains kebanggaan SMA Taruna Merdeka. Ariana tidak seperti siswa lainnya yang berangkat ke sekolah menggunakan mobil dan sepeda motor. Ariana hanya menggunakan sepeda bututnya yang sudah lama diberikan ayah padanya. Kalau tidak salah, ketika ia lulus di sekolah menengah pertama. Kita akan mengadakan pentas seni peringatan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember. Untuk itu saya harapkan setiap kelas mengikutinya dengan mengirimkan utusan terbaik kelasnya. Aturan lomba dan cabang lomba akan diumumkan di mading sekolah. Begitulah pengumuman pembina upacara yang kali ini diwakilkan kepada Bapak Sahminan, pembina OSIS SMA Taruna Merdeka. Kelas kita harus menjadi pemenangnya, seru Diana. Ya, aku juga setuju. Sekarang saatnya kita mengalahkan anak 11 IPA 2. Talita mendukung Diana. Diana adalah wakil ketua 11 IPA 1. Sudah biasa persaingan antar kelas, bukan hanya karena kepintaran saja, tapi juga soal kekompakan kelas dan popularitas di antara teman seangkatannya. Pemimpin upacara baru saja menyelesaikan laporannya kepada pembina upacara dan membubarkan peserta upacara. Seluruh siswa bubar dan kembali ke dalam kelasnya masing-masing. Cabang lomba ada 3, menulis surat, membaca puisi, dan spesial gift atau lomba bingkisan untuk ibu. Daniel yang saat itu menjabat sebagai ketua kelas mengumumkan kepada siswa dan siswi kelas 11 IPA 2. Tahun lalu, kelas kita menjadi juara umum dalam event ini. Semoga tahun ini kita juga yang akan menjadi juaranya. Ariana yang menjabat sebagai wakil ketua kelas mengucapkan harapannya. Kita langsung saja memilih kandidatnya sebelum wali kelas masuk dan menanyakan hal ini, usul Daniel. Kelas berembuk, hampir 10 menit sehingga didapatkan utusan kelas. Ariana mendapatkan cabang lomba menulis surat untuk ibu, Tiara pada lomba baca puisi, dan untuk lomba special gift, Cika, Muhlis, dan Daniel. Tersisa 1 minggu hari menuju pentas seni. Setiap kelas sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk mengikuti lomba. Di sela kesibukan kelas 11 IPA 2, Daniel tidak melihat Ariana. "Kemana Ariana?" tanya Daniel. "Aku belum melihatnya pagi ini," jawab Tiara. "Hari ini seluruh kandidat lomba harus berkumpul di aula untuk mengikuti pengarahan." "Apa tidak bisa diwakilkan saja, Daniel?" Cika berinisiatif. "Kalau memang Ariana tidak ada, ya terpaksa aku wakilkan," jawabnya malu. Cie, siswa-siswi di kelas 11 IPA 2 tahu kalau sebenarnya ada sesuatu di antara Ariana dan juga Daniel. Tapi tidak pernah ada yang tahu seperti apa hubungan antar keduanya. Ada yang bilang mereka saling menyukai tapi tidak pernah terucap. Ariana tidak masuk sekolah hari itu. Ia sibuk mengurus ibunya yang sedang demam tinggi. Ariana tinggal berdua dengan sang ibu. Ayahnya sudah lama pergi meninggalkan mereka. Ariana tidak pernah bertemu ayahnya, melainkan hanya sekali di saat hari ulang tahunnya.
ayah datang memberikan sebuah sepeda sebagai hadiah untuk Aryana. Bu Aminah harus dirujuk ke rumah sakit di kota. Di puskesmas sudah tidak bisa lagi, silahkan urus administrasinya. Perawat itu memberikan beberapa lembar kertas kepada Aryana. Ibu, bertahanlah. Apapun yang terjadi, Aryana akan membawa ibu ke kota. Aryana bergumam dalam hatinya. Semangatnya bertambah ketika tahu keadaan ibunya yang semakin parah. Tidak ada sanak keluarga yang bisa dimintai pertolongan. Aryana tidak pernah mengenal siapapun selain ibu dan ayahnya. Tidak menunggu lama, administrasi telah selesai, dan Aryana akan berangkat mendampingi ibu ke kota. Aryana, kita tidak perlu pergi, Nak. Ibu tidak mau ke kota. Tapi Bu, ini harus. Ibu akan sembuh dengan peralatan yang memadai di kota. Lagian, Aryana ada sedikit tabungan, Bu. Jelas Aryana. Nak, simpanlah uang tabunganmu itu untukmu. Ibu sudah tidak bisa lagi menemanimu. Gunakanlah uang itu untuk keperluanmu. Carilah ayahmu, Nak. Tinggallah bersamanya. Nafas ibu mulai terengah. Jangan bicara seperti itu, Bu. Aryana yakin ibu pasti sembuh. Aryana mencoba kuat meski air matanya tertahan. Ibu menyayangimu, Aryana. Maafkan ibu yang tidak bisa membahagiakanmu seperti anak-anak yang lainnya. Kali ini ibu meraih tangan Aryana dan menyelipkan sebuah pita berwarna jingga ke tangan Aryana. Aryana kali ini tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia paham kalau semua ini adalah akhir dari ceritanya bersama ibunda tercinta. Semakin lama tangan itu semakin dingin. Aryana mendekat dan membisikkan syahadat ke telinga ibu. Ibu mengulangi kalimat itu dan pergi dengan tenang. Aryana terus memeluk perempuan yang dicintainya sepenuh jiwa itu untuk yang terakhir kalinya, sebelum petugas membawa jenazahnya. Sore hari seusai pemakaman, semua telah berpamitan pada Aryana. Ditatapnya lagi tanah bisu itu. Ibu, terima kasih telah menjaga Aryana dan mendidik Aryana selama ini. Aryana akan laksanakan janji Aryana pada ibu. Selamat tinggal, Bu. Aryana berusaha tegar di pusara ibu. Ia tidak ingin ibu melihatnya selalu bersedih di atas sana. Beberapa hari berlalu. Aryana tidak masuk sekolah karena sibuk membereskan barang-barang peninggalan ibunya yang rencananya akan ia simpan sebelum berangkat ke kota untuk mencari ayahnya. Sejenak Aryana melangkah ke bibir pantai, menarik nafas panjang dan membuangnya. Dari kejauhan Aryana melihat seseorang datang ke arahnya. Aryana! Aryana melambaikan tangan. Daniel menemuinya setelah beberapa hari tidak masuk sekolah. Kamu kemana saja? Kelas kita sudah sibuk membicarakan. Daniel bertanya sebab tidak mendapatkan kabar kalau ibu Aryana telah meninggal. Jarak sekolah dari tempat Aryana sangatlah jauh. Aku sibuk, Daniel, jawab Aryana singkat. Tapi kamu bisa tampil untuk acara kita besok, Aryana? Tanya Daniel lagi. Insya Allah aku bisa, sampaikan pada teman-teman ya, jawab Aryana lagi. Hari perlombaan telah datang. Semua siswa berkumpul di aula SMA Taruna Merdeka untuk mengikuti beberapa cabang lomba. Aryana mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Aryana,
Serentak mereka bersorak saat Aryana masuk dan duduk di tempat lomba. Waktu yang diberikan adalah 15 menit untuk menulis surat. Aryana mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mewakili kelasnya dengan tujuan juara di antara peserta lainnya. 15 menit berakhir. Seluruh karya diserahkan kepada juri dan hasilnya akan diumumkan setelah asar nanti. Kali ini piala kehormatan akan menjadi milik kita, ucap Diana sengaja lewat di hadapan Aryana dan teman-temannya. Semua menyorakinya. Akhirnya datanglah waktu yang ditunggu-tunggu, pengumuman sang juara. Semua siswa kembali berkumpul di aula. Aduh, bagaimana ini? Aku baru membeli pita untuk memperindah special gift kita. Cika uring-uringan. Kelas 11 IPA 2 belum menyerahkan special gift untuk cabang lomba special gift. Panitia memberikan pengumuman lewat pengeras suara. Bagaimana ini? Aryana, kenapa kamu tidak pinjamkan saja pita jinggamu? Jangan pelit. Mukhlis yang gayanya keperempuanan juga tambah panik. Aryana menatap pita jingga yang terikat di lengannya. Awalnya ia tidak mau membukanya, tapi karena Cika terlalu memohon, akhirnya dilepasnya juga pita itu. Aku pinjamkan ini, tapi nanti setelah penilaian tolong kembalikan ya. Ini peninggalan terakhir ibuku, ucap Aryana datar tanpa ekspresi. Ibumu kemana? Tanya Cika polos sambil mengikatkan pita itu pada parsel yang telah mereka buat. Juara pertama lomba menulis surat untuk ibu jatuh kepada perwakilan kelas 11 IPA 2 atas nama Aryana. Dipersilahkan naik ke atas panggung. Panitia memanggil Aryana tanpa sempat membalas pertanyaan Cika. Hore! Seluruh siswa kelas 11 IPA 2 bersorak sekeras-kerasnya. Aryana naik ke atas panggung dan diminta membacakan isi suratnya. Semua terdiam mendengarkan Aryana membaca. Ibu, andai Aryana tahu kemarin adalah hari terakhir ibu di dunia ini. Aryana tidak ingin apapun ibu. Selamat jalan ibu, Aryana sayang ibu. Aryana membacanya dengan derai air mata. Semua siswa juga ikut meneteskan air mata. Tidak ada dari mereka yang tahu kalau beberapa hari yang lalu ibunda Aryana meninggal. Cika yang tadinya memakaikan pita yang dipinjamkan Aryana langsung melepaskannya kembali pita itu dan naik ke atas panggung memeluk sahabatnya Aryana dan memberikan pita berwarna jingga pada Aryana. Ini milikmu, jagalah hanya untukmu. Maafkan kami yang tidak paham dengan kesedihanmu dan tidak tahu kalau dukamu, hanya mementingkan popularitas kelas kita saja. Ini bukanlah apa-apa, hanya sebuah pita. Ibuku selalu ada di sini, di dalam hati ini. Aryana memeluk lagi sahabatnya Cika, diiringi tepuk tangan oleh seluruh siswa dan juga guru yang hadir di aula. Tidak ada yang dapat menggantikan ibu dalam setiap jantung kita. Tidak juga pita sebagai simbol atau hadiah apapun. Sebab hadiah sesungguhnya adalah ibu itu sendiri yang selalu memberi tanpa pamrih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.